بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat, saudaraku seiman rahimakumullah. Alhamdulillah, baru kita selesai melaksanakan hubungan dengan yang memberi kita hidup, yang dia hidup selama-lamanya, yang pengasih dan penyayang, yang tidak ada satupun yang bisa menandingi kasih sayangnya. Kasih dan sayangnya mengalahkan kemarahannya. Ketika pada suatu saat dia membuktikan kasih sayangnya, dia ambil penduduk neraka dengan tangannya sendiri, bagaikan menggenggam pasir. Yang digenggamnya itu sebesar zarrah pun tidak pernah berbuat baik. Jangankan sebesar biji sawi, sebesar zarrah tidak pernah berbuat baik. Dia ambil di neraka, dia letakkan ke surga. Tak satu pun yang bisa angkat bicara. Dia menunjukkan bahwa aku memasukkan seseorang ke dalam surga. Bukan karena ibadahnya, bukan karena kebaikannya, tapi karena kasih sayangnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat, saudaraku seiman rahimakumullah. Dulu pernah kita bicara tentang salam. Dan sekarang saya bicara salam lagi. Karena saya punya program sekarang bicara di mana-mana tentang salam. Ada orang bosan, tidak apa-apa.
Assalam adalah nama Allah yang diletakkannya di muka bumi. Jadi Assalam adalah nama Allah yang diletakkan di muka bumi. Lewat Rasulnya, dia menyuruh kita semua menebarkan salam. Baik terhadap yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi Assalam itu nama dia. Assalam seakar dengan kata Islam. Nah, itulah sebagai ciri tanda yang paling cepat untuk mengenal orang yang muslim atau mukmin. Kalau warna kulit susah. Kalau dikenal nanti yang putih saja yang muslim, susah. Jadi kalau ketemu di mana-mana, atau yang lebih jelasnya nanti mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang sudah berulang-ulang ke sana, ke tempat lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tempat wafatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua tempat yang suci, tempat lahirnya dan tempat wafatnya. Mungkin di sana nampak sekali bahwa identitas, ciri khas yang paling cepat mengenal umat Islam itu lewat salam. Mau putih, mau hitam, mau apa, assalamualaikum. Dan setiap selesai kita berhubungan dengan assalam, setiap selesai kita berhubungan dengan assalam, kita dianjurkan dan malah tidak sah kalau itu tidak dilakukan, yaitu mengucapkan salam. Betul nggak? Sah nggak sholat kalau nggak mengucapkan salam? Enggak kan? Oh, soal apakah ke kiri perlu lagi atau tidak lain. Tapi yang jelas salam harus diucapkan. Selesai berhubungan dengan assalam, kita proklamirkan ke kiri kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi atau lain sebagainya. Itu ikhtilaf ulama. Terserah, saya tidak bahas itu. Ketemu, kita ucap assalamualaikum sambil berjabatan tangan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Dengan salam, dengan perjumpaan, mengucapkan salam dan berjabatan tangan, kita sudah melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa menyelamatkan orang-orang muslim dari lidah dan tangannya. Dari bahaya lidah dan tangannya. Atau dia bisa menyelamatkan orang muslim lain dengan lidah dan tangannya. Nah,
Ketika kita berjumpa, kita sudah melaksanakan hadis itu. Mengamalkan hadis itu. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabat tangan. Kata Rasulullah, apabila bertemu dua orang mukmin, dua muslim, mengucapkan salam kemudian berjabatan tangan, sebelum dia tarik, dia lepaskan tangan, itu berguguran dosanya. Coba berapa itu? Kita menyelamatkan saudara kita. Berguguran dosanya. Sayang, kalaulah ditengokkan, dibuka mata yang bisa melihat bagaimana dosa itu berguguran, mungkin orang akan setiap hari membuat agenda sebanyak mungkin ketemu dengan saudaranya Islam dan seiman, kemudian berjabatan tangan. Gitu. Dan dia akan serius sekali. Coba ada orang yang jabatan tangannya kan gini aja. Tempel gini. Apalagi kadang-kadang kalau dia punya status sosial, ya, dan masih menganggap itu penting. Gitu. Tapi kalau dengan yang agak sesuai dengan dia, selevel, itu gak up, gitu. Tapi kalau apa tempel-tempel gitu aja. Iya kan? Kadang-kadang begitu. Kenapa? Karena yang tadi, karena dia belum bisa melihat atau belum diperlihatkan bagaimana dosa berguguran dengan salam ini. Kata Rasulullah, kalau orang mengucapkan Assalamualaikum, maka dia dapat 10 kebaikan. Dijawab Waalaikumsalam, 10 pula. Kalau dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, dapat 20 kebaikan. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullah, dapat 20 pula. Kalau dia lengkap ketiganya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30. Dijawab sama, 30 kebaikan. Andaikan dibukakan pula, atau dia bisa melihat dengan matanya, ya, bagaimana kebaikan itu datang ketika dia mengucapkan salam, pasti dia akan laksanakan sebagaimana sahabat dulu pernah lakukan, begitu mereka berebut untuk mengucapkan salam dan menjawab salam. Masuk dia, ngasih salam. Pergi sebelah dinding itu, balik lagi, ngasih salam. Assalamualaikum. Tertibnya sudah dulu, kita bicarakan dulu, dan mungkin sudah beberapa kali dibicarakan di sini, bagaimana menjawab, mengucapkan dan menjawab, bagaimana aturan yang berjalan kepada yang duduk, yang kecil kepada yang besar, kan begitu? Oke. Sekarang saya mau bicara lagi, selanjutnya, ketika kita mengucapkan Assalamualaikum itu, yang kita terjemahkan itu selamat. Ya. Selamat atasmu. Yang kita minta selamat itu apa? Kalau Pak Haji selama ini mengucapkan salam itu, minta selamat itu apa Pak Haji? Dunia dan akhirat, alhamdulillah. Dunia akhirat. Kalau selamat dunia akhirat itu bagaimana? Ada enggak orang yang tidak berdosa yang selamat?
Ada enggak orang yang tidak berdosa selamat, ada enggak? Hah? Enggak mungkin ya. Nah. Jadi kita ingin selamat dunia akhirat. Jadi bermakna salam, assalamualaikum itu kita inginkan keselamatan itu dunia akhirat. Artinya apa? Pasti yang kita selamatkan dulu supaya saudara kita itu tidak Nah, itu dulu. Jadi bukan tidak kecelakaan, bukan tidak luka, bukan tidak sakit, bukan itu. Tapi tidak berdosa. Itu dulu. Jadi assalamualaikum itu adalah ucapan supaya teman saudara kita itu tidak berdosa. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Rambutnya tak berdosa. Enak. Kepalanya tidak berdosa, pikirannya tidak berdosa, penglihatannya tak berdosa, pendengarannya tak berdosa. Apalagi penciumannya tidak berdosa, mulutnya tidak berdosa, lidah tidak berdosa. Terus tangan tidak berdosa, kaki tidak berdosa, semua kulit tidak berdosa. Itu dulu. Jadi assalamualaikum itu tak berdosa. Kenapa? Karena tadi assalam itu nama dia. Nama Allah. Kita di dunia ini hanya merantau. Dan pasti balik. Inna lillahi wa inna pasti. Mau tidak mau? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti. Rantau. Dulu waktu dilepas oleh assalam, yang assalam itu adalah Rabbul Alamin, yang Rabbul Alamin itu adalah Rabb kita. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kami ingatkan ini kembali, kata Allah, jangan nanti ada yang berkata di hari kiamat, kami dulu lalai ya Allah. Tidak ada itu. Kenapa? Karena aku sudah letakkan namaku di muka bumi, aku suruh sebarkan setiap saat, dan kalian sudah mengucapkan assalam. Untuk mengingatkan itu, supaya kalian berdosa, karena yang aku terima besok ketemu dengan aku di Darussalam, dan akan mendapat salam dariku hanyalah yang tidak berdosa. Bukan kaya, bukan pangkat, bukan ganteng, bukan cantik, bukan gemuk, tak berdosa. Itu aja. Tak cantik, tak ganteng, tak kaya, tak jabatan tinggi. Bukan orang yang dalam hidupnya sakit terus, bukan orang yang dalam hidupnya buta terus. No, itu tidak perlu bagi saya. Yang perlu bagi saya, kata Allah, dia pergi dulu tanpa dosa, datang juga tak berdosa. Itu yang akan kuterima dia. Maka assalamualaikum. Bisa tidak dipahami itu? Tanda kasih sayang kita kepada diri, kita salam. Salam untuk diri. Kajinya kaji apa ini salam untuk diri? Assalamu alaina. Tuh, itu dulu. Paham? Itu untuk diri itu. Jangan orang diselamatkan awak enggak. Awak dulu. Assalamu alaina. Baru wa ibadillahi sholihin. Saya Pak Ji. Selamat. Dah, udah itu baru assalamualaikum kita selamatkan. Tanda kasih sayang, selamatkan diri, selamatkan yang kita sayangi dan cintai. Siapa dia? Orang tua kita. Makanya assalamualaikum ayah bunda.
Istri, assalamualaikum. Suami, assalamualaikum. Anak, assalamualaikum. Ayah, bunda, assalamualaikum. Saudara, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Induk sembang, assalamualaikum. Anak sembang, assalamualaikum. Selamat. Itu dulu, tak berdosa. Bukan tujuan kita, assalamualaikum Pak. Bos, waalaikumsalam. Maksudnya supaya hari itu beruntung terus dagang. Bukan, dia rugi tidak apa-apa. Tapi jangan hari itu ada dosa. Assalamualaikum itu membebaskan kita dari dosa. Dijawab, waalaikumsalam. Kamu juga sama-sama. Kita bersaudara. Kita nanti ingin sama-sama mendengarkan salam dari Assalam di Darussalam itu kan nama surga. Satu di antara nama surga itu Darussalam. Salamun qaulam min Rabbir Rahim. Gitu. Pak Imam dari Imam. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih ya. Salam. Jadi salam adalah menyelamatkan saudara, menyelamatkan diri dari dosa. Itu dulu. Bukan assalamualaikum itu supaya untung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambo ke Pekanbaru boleh. Supaya nanti dia selamat, tidak ada kecelakaan. Bukan itu. Mau celaka, mau tidak, terserah. Kalau kecelakaan surga, tidak apa-apa. Celakalah, tidak apa-apa. Sebab orang mau berjihad dulu, berperang dengan Rasulullah, meninggalkan saudaranya dengan Assalamualaikum. Dilepas dengan Assalamualaikum. Mati. Hamzah mati. Sahabat berapa banyaknya mati. Tapi surga tempatnya. Itu bukan selamat. Oh biar nanti banyak bawa ghanimah pulang. Harta rampasan. Kan begitu. Bukan. Assalamualaikum. Gitu. Karena itu, assalamualaikum bukan suatu hal yang ringan dan untuk dimain-mainkan. Tidak. Tapi assalamualaikum kalau dihayati adalah suatu kata, satu makna yang harus diiringi dengan tangis. Itu assalamualaikum. Apalagi ketika terhalang untuk memberikan salam kepadanya, subhanallah. Padahal dia adalah orang yang paling kita cintai, orang yang kita cintai. Makanya Muhammad SAW ketika pamannya akan meninggal, kedatangan maut Abu Thalib, beliau sedih sesedih-sedihnya. Ayat turun, innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Harus ayat turun. Wah, kenapa? Muhammad terhalang untuk mengucapkan salam kepada pamannya yang dicintainya, yang begitu banyak jasa kepada dia. Apalagi bapak dan ibu terhalang mengucapkan salam kepada yang dicintai, anak umpamanya. Oh saya tidak terhalang Pak, terhalang. Karena ketika salam itu pas, Masya Allah. Itu kunci-kunci dalam kehidupan yang bisa dilaksanakan setiap hari, yang tidak bisa dinilai dengan materi. Kata Umar bin Khattab, andaikan tidak ada dua lagi di dunia ini, aku ingin mati sajalah. Tapi untunglah yang dua ini masih membahagiakan saya. Pertama adalah sholat lail. Ada lagi mengatakan sholat. Yang kedua bertemu sesama seiman. Woi, Masya Allah. Itu kata Umar, kalau tidak yang dua ini, aku lebih baik mati lagi. Tidak ada lagi yang akan kuharapkan di dunia ini.
Pertama salat, yang kedua bertemu sesama mukmin. Masya Allah. Ketemu mukmin itu salam. Assalamualaikum. Kalau satu-satu kita selamatkan, sama waktunya. Assalamualaikum, selamatkan rambutnya. Assalamualaikum, selamatkan kepalanya. Assalamualaikum, selamatkan pikirannya. Sampai semua itu banyak assalamualaikum. Bagaimana? Assalamualaikum. Kita ingin praktis. Gimana caranya? Gimana cara menyelamatkan semuanya? Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Wa ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu. Dan ketahuilah di dalam jasad kalian ada mudghah, kata Rasulullah. Apabila mudghah itu soleh, maka jasad kalian akan soleh. Baik. Tapi kalau mudghah itu fasad, rusak, maka jasad kalian akan rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah yang mudghah itu adalah qalbu. Apa itu qalbu? Hati. Ada yang matikan jantung, kan begitu? Jadi kalau diartikan jantung, sekarang kita tanya kepada dokter. Ada yang dokter di sini, tolong Pak. Enggak, tolong saya, tolong. Ada. Ada yang dokter? Hah? Enggak. Yang pernah belajar biologi ada? Minta tolong, ada. Sekarang jantung kita itu berputar atau bagaimana? Bolak-balik apa? Hah? Ya. Qalbu. Nah, sekarang kita tanya lagi. Siapa yang membolak-balik qalbu manusia? Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati. Bukan per detik, per saat. Karena itu kalau bikin kebaikan cepat, dia cepat pula berubahnya. Ya muqallibal qulub. Siapa muqallibal qulub itu? Assalam. Tadi. Assalamualaikum tadi. Assalam. Allah. Muqallibal qulub. Jadi kalau begitu, ketika kita mengucapkan salam, pertama yang kita minta kepada assalam supaya qalbu saudara kita itu salim. Itu disebut qalbun salim. Dijawab, waalaikumsalam, mudah-mudahan qalbun kamu juga salim. Kenapa? Karena yang bisa selamat dunia akhirat yang qalbunnya salim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min syi'atihi la Ibrahim iz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ibrahim itu masih ada hubungannya dengan Nuh dalam bidang akidah, tauhidullah. Ingat, iz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Ingat oleh kalian semua ketika Ibrahim datang kepada Rabbnya dengan qalbun salim. Kalau sudah qalbun salim, menghadap kepada Allah penuh kenikmatan. Bukan untuk dia saja, tapi untuk orang belakangan. Tak percaya? Lihat Mekah sekarang. Itu hasil dari qalbun salim. Tak perlu membangun dengan berlian seperti kerajaan Romawi, Persia, emas. Tak perlu.
Cukup batu letakkan dulu. Itu Ka'batullah. Qalbun salim. Kemudian dia doa kepada Allah. Makmurkan penduduknya yang patuh kepada engkau. Biarlah pokok manggis tidak ada di Mekah. Yang penting manggisnya sampai. Biarlah pokok apel tak ada di Mekah. Yang penting apelnya sampai. Biarlah pokok anggur tak ada di Mekah. Yang penting anggurnya sampai. Seluruh buah-buahan enak di dunia ada di Mekah. Batang tak ada. Betul nggak? Betul nggak? Itu qalbun salim. Itu di dunia. Dan qalbun salim selalu menyelamatkan orang. Dan qalbun salim walaupun dia berada di dekat yang paling tidak salim, dia akan salim. Kenapa? Karena Ibrahim ayahnya adalah pemahat patung, tukang bikin berhala, tapi karena qalbunnya salim selamat dia. Tapi kalau qalbun tidak salim, walaupun dekat mutiara dia, dekat yang paling bersih hatinya, takkan pernah memancar kepada dia. Siapa dia? Orang yang paling dekat kepada Muhammad SAW di antaranya Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi tidak pernah mendapatkan sinar yang paling indah. Betul nggak? Karena qalbunnya tidak salim. Gitu. Tapi kalau qalbun salim, walaupun dekat dia hidup di tengah-tengah yang paling dahsyat kedurhakaannya, dia tetap akan selamat. Siapa dia? Ibrahim. Musa malah tinggal di rumah yang paling rusak qalbunnya. Siapa dia? Fir'aun. Tapi karena qalbunnya salim, selamat. Karena tugas orang yang qalbun salim adalah juga menarik, mengajak orang-orang yang qalbunnya tidak salim. Jadi pertama yang harus diselamatkan dengan salam itu adalah qalbun saudara kita. Sehingga jadi qalbun salim, qalbun sahih. Qalbun yang mentauhidkan Allah, bukan mensyirikatkan Allah. Jadi assalamualaikum. Itu yang diselamatkan qalbunnya. Karena hati itu perlu disehatkan. Hati itu perlu diselamatkan. Karena kalau dia selamat, yang lain selamat. Yang membuat berat kaki melangkah untuk berbuat baik itu qalbun yang sakit. Qalbun yang rusak. Qalbun yang mati. Hati. Sampai di situ ada pertanyaan? Nanti iya juga, sudah apa ya juga. Silakan. Ada mic, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tertarik dengan masalah hati tadi yang dikatakan qalbun salim gitu ya. Padahal kan Rasulullah pernah bersabda juga masalah segumpal hati gitu. Nah, saya pernah Segumpal diartikan orang segumpal darah. Segumpal darah gitu ya. Kemudian kalau diartikan segumpal daging itu ada yang mengartikan hati ya. Ini saya tertarik, kemarin ada salah seorang pendidikan gitu, ahli neurologi. Dia mengatakan katanya segumpal daging itu ternyata bukan hati. Malahan dia bilang otak. Hanya ada penemuan baru gitu. Dia ahli neurologi Indonesia, namanya Dr. Taufik Pasya. Dia dokter MPD, master kesehatan. Dan dia sudah mengatakan itu memang dia ahli gitu Pak. Nah, saya tertarik ini apa benar gitu? Mana yang benar gitu? Apakah segumpal daging itu hati atau otak manusia gitu? Nah, di situ otak nanti pembagiannya ada 3 gitu. Ya, saya ingin keterangan yang lebih lanjut, apa benar penemuan Dr. Taufik Pasya itu mengatakan segumpal darah yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah otak. Surat ke-22.
46 atau berapa lupa saya. Coba tengok Pak. Saya pelupa orangnya. Hah? Ada enggak situ? 46. Apalam yasiru fil ardh. Tolong Pak Imam, minta tolong betul saya bacakan. Tolong Pak Imam. Kita dengar bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان لا يسمعون بها فإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Coba maknanya. Tolong saya. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati dalam kurung akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi mata hati mereka lah yang ada di dalam dada yang buta. Afalam yasiru fil fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha. Qulubun seakan dengan kata qalbun. Mereka punya qalbun yang dengan qalbun itu bisa memikirkan, kalau mau diartikan mengakalkan, memikirkan. Atau telinga yang mendengar itu biasa. Tapi yang menarik dalam Al-Qur'an sekali saja disebut Allah, apa fungsi hati di situ? Siapa sebenarnya yang berpikir adalah hati, bukan otak. Tidak ada satu ayat pun mengatakan muhun yang berakal. Apalagi apa? Tapi kita selalu mengatakan tidak bakal wa angdoh, gitu. Padahal seharusnya kan sini. Sebab Allah mengatakan di dalam ayat, di dalam dada letaknya sudur. Nah sekarang saya tanya, kalau itu akal, adakah akal buta? Kita tanya lagi kepada dokter. Mudah-mudahan saya diperjumpakan cepat. Lamalah saya ingin berdialog dengan dokter-dokter, dengan psikolog-psikolog dalam rangka integrasi ilmu sebetulnya. Rindu saya karena saya bodoh. Akhirnya apa? Bahwa qalbun tidak bisa diterjemahkan dengan medis sebenarnya. Dia hanya bisa diterjemahkan dengan psikologi. Apa itu? Betul. Dari dulu orang sudah selalu mencari itu. Selalu, kita tidak membantah itu. Silahkan. Tapi akan selalu berkembang nanti. Itulah hebatnya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya dilarang memvonis, memutlakkan bahwa inilah maksud ayat. Jangan angkat tangan saya. Saya selalu mengatakan untuk memahami satu tema dari Al-Quran memerlukan bukan 10 disiplin ilmu, tapi lebih dari itu. Satu tema. Kita mau membahas sekarang qalbun. Dalam Al-Quran ada yang kita artikan hati itu qalbun, ada yang kita artikan hati fuad. Apa beda fuad dengan hati? Pasti ada beda. Ini menarik, sangat menarik. Nanti akan saya sampaikan kepada ibu tadi. Salam tadi. Jadi qalbun yang buta, walaupun berjalan di muka bumi, tidak bisa memahami. Karena dia tidak melihat. Sekarang ada lagi, sebentar Pak Haji. Oh subhanallah ya. Ada absar juga artinya melihat. Ada nazar artinya melihat juga. Ada ro'a artinya melihat juga. Kita sambung sudah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji.